teman-teman, pernah gak sih kalian merasa aman dan nyaman saat dekat orang tertentu? Ternyata rasa aman itu gak muncul begitu saja loh, tapi ada peran penting dari hubungan pertama kita dengan pengasuh di masa kecil. Inilah yang dijelaskan dalam attachment theory atau teori keterikatan dari John Bowlby. Teori ini menunjukkan betapa pentingnya ikatan emosional antara anak dan pengasuh dalam membentuk cara kita menghadapi stres, menjalin hubungan, bahkan membangun kepercayaan. Di video ini, saya akan bahas teori dari John Bowlby. Yuk simak video ini sampai selesai. Saya Anissa Mutiara Budiman, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik Sekolah Dasar. Oke, sebelum masuk pematerian, di sini saya akan masuk dalam daftar isi. Saya akan menjelaskan pengertian, prinsip-prinsip dasar, tahapan kelekatan, jenis-jenis kelekatan, hubungan dengan pendidikan sekolah dasar, dan terakhir kesimpulan. Apa itu teori kelekatan? Menurut John Bowlby, attachment adalah ikatan emosional yang kuat dan berlangsung lama yang terbentuk antara anak dan figur pengasuh utamanya. Ikatan ini bersifat adaptif secara evolusioner karena mendorong anak untuk tetap dekat dengan pengasuhnya demi keamanan dan kelangsungan hidup. Dan teori Bowlby mempunyai prinsip-prinsip utama, yaitu ada 4. Yang pertama, naluriah dan biologis. Yang kedua, periode kritis. Yang ketiga, secure base. Yang keempat, internal working model. Yang pertama, kelekatan bersifat biologis dan naluriah. Bowlby menyatakan bahwa kelekatan adalah bagian dari insting bertahan hidup manusia. Bayi secara alami mencari kedekatan dengan pengasuh utama agar merasa aman dan terlindungi dari bahaya. Contohnya, bayi menangis ketika ibunya menjauh atau pergi dan berhenti menangis saat ibunya kembali. Yang kedua, periode kritis. 0-5 tahun. Ada waktu penting di mana kelekatan harus terbentuk secara optimal, yaitu usia 0-5 tahun. Jika anak tidak mendapatkan kelekatan yang sehat selama periode ini, ia beresiko mengalami gangguan emosional dan sosial di kemudian hari. Contohnya, anak yatim piatu yang berpindah-pindah panti asuhan bisa kesulitan mempercayai orang lain ketika dewasa. Yang ketiga, figur kelekatan sebagai secure base. Figur kelekatan utama biasanya ibu atau ayah menjadi tempat aman bagi anak untuk kembali saat merasa takut, sedih, atau stres. Anak yang merasa aman akan lebih percaya diri untuk menjelajah dan belajar dari lingkungan sekitar. Contohnya, anak kecil yang berani mencoba mainan baru saat ibunya ada di dekatnya, lalu kembali memeluk ibunya ketika merasa lelah. Yang terakhir, internal working model atau model kerja internal. Anak menyerap pola hubungan awal dengan pengasuh ke dalam pikirannya dan menjadikan sebagai model dalam memahami. Contohnya, anak yang sering diabaikan akan menganggap bahwa orang lain tidak bisa diandalkan dan merasa dirinya tidak pantas dicintai. Selanjutnya adalah tahapan kelekatan. Yang pertama, tahap prakelekatan. Usia 0-6 minggu. Ciri-ciri utama, bayi belum menunjukkan kelekatan khusus kepada siapapun. Bayi bereaksi kepada orang dewasa dengan tangisan, senyuman, atau tatapan, tetapi belum memilih satu figur tertentu. Belum ada kecemasan saat berpisah atau takut pada orang asing. Contohnya, bayi akan diam saat digendong siapa saja, baik ibu, ayah, ataupun orang baru. Yang kedua, pembentukan awal. Usia 6 minggu sampai 8 bulan. Ciri-ciri utama, bayi mulai mengenal dan membedakan figur pengasuh utama, menunjukkan respon lebih positif kepada orang yang dikenal, misal ibu, tapi masih bisa ditenangkan oleh orang asing. Belum muncul kecemasan kuat saat berpisah. Contohnya, bayi tersenyum lebih sering pada ibunya, tapi masih bisa digendong orang lain tanpa menangis. Yang ketiga, kelekatan yang jelas. Usia 8 bulan sampai 2 tahun. Ciri-ciri utama, anak menunjukkan ikatan yang kuat dan spesifik kepada pengasuh utama. Munculnya separation anxiety, cemas saat ditinggal, dan stranger anxiety, takut pada orang asing. Anak aktif mencari kedekatan dengan pengasuh saat merasa tidak nyaman, takut, atau sakit. Contohnya, anak menangis saat ibunya keluar ruangan, dan hanya tenang jika ibunya kembali.
Yang terakhir, hubungan timbal balik, usia 2 tahun ke atas. Ciri-ciri utama, anak mulai memahami bahwa pengasuh bisa pergi dan kembali dan mulai membentuk hubungan yang lebih fleksibel dan timbal balik. Anak mampu mengatur emosi dan menunda keinginan karena tahu pengasuh akan kembali. Anak mulai memahami perasaan dan niat orang lain. Contohnya, anak tidak lagi menangis saat ibu ke pasar karena ia tahu ibunya akan pulang. Setelah tahapan kelekatan, yaitu jenis-jenis kelekatan. Yang pertama, secure attachment, yang kedua, avoidant attachment, yang ketiga, ambivalent atau resistant, yang keempat, disorganizer. Yang pertama, secure attachment atau kelekatan aman. Ciri-cirinya, anak merasa nyaman saat bersama pengasuh, menangis saat ditinggal, tetapi mudah ditenangkan saat pengasuh kembali, berani mengeksplorasi lingkungan karena percaya pada dukungan pengasuh. Contohnya, seorang anak bermain di kelas sambil sesekali melihat ibunya. Ketika ibunya keluar ruangan, ia menangis, tapi saat ibunya kembali, ia segera tenang. Penyebab, pengasuh yang konsisten, responsif, dan penuh kasih sayang. Yang kedua, avoidant attachment atau kelekatan menghindar. Ciri-cirinya, anak tampak tidak peduli ketika pengasuh pergi atau kembali, jarang mencari kedekatan fisik atau emosional, menahan ekspresi emosi agar tidak terlihat lemah. Contohnya, anak tidak menangis saat ibunya pergi dan tidak menunjukkan kegembiraan saat ibunya kembali. Penyebab, pengasuh yang sering menolak atau mengabaikan kebutuhan emosional anak. Yang ketiga, ambivalent attachment atau cemas. Ciri-cirinya, anak sangat lengket pada pengasuh, sangat cemas saat pengasuh pergi dan sulit ditenangkan saat pengasuh kembali. Bersikap marah atau pasif-agresif meskipun ingin dekat dengan pengasuh. Contohnya, anak menangis keras saat ibunya pergi dan saat ibunya kembali, anak justru marah dan menolak dipeluk. Penyebab, pengasuh yang tidak konsisten, kadang perhatian, kadang cuek. Yang terakhir, disorganizer attachment atau kelekatan tidak terorganisir. Ciri-cirinya, anak menunjukkan perilaku kontradiktif, terdekat tapi juga menjauh, bingung atau takut terhadap pengasuhnya sendiri. Bisa menunjukkan ekspresi seperti kebingungan, kaku, atau ketakutan. Sering ditemukan pada anak yang mengalami trauma, kekerasan, atau pengabaian berat. Contoh, anak mendekati ibunya tapi tiba-tiba berhenti dan menutupi wajahnya karena takut. Penyebab, pengasuh yang menjadi sumber ketakutan misalnya karena kekerasan atau perilaku tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, hubungan dengan anak sekolah dasar. Yang pertama, pondasi perilaku sosial dan emosional. Yang kedua, perilaku di sekolah mencerminkan pola kelekatan. Yang ketiga, peran guru sebagai figur tambahan. Yang keempat, penting dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pondasi perilaku sosial dan emosional. Anak sekolah dasar yang memiliki kelekatan aman sejak bayi akan lebih percaya diri di kelas, mudah berteman dan bekerjasama, mampu mengatur emosi saat menghadapi konflik atau stres. Yang kedua, berperilaku di sekolah mencerminkan pola kelekatan. Anak dengan kelekatan tidak aman bisa jadi penarik diri, agresif, atau mudah gelisah, kurang percaya diri dan takut membuat kesalahan, sulit meminta bantuan guru atau teman. Yang ketiga, peran guru sebagai figur tambahan. Guru bisa menjadi figur kelekatan sekunder bagi anak sekolah dasar. Dengan dukungan emosional dan konsistensi, guru membantu anak merasa aman dan diterima. Guru yang dipeduli dapat memperbaiki dampak negatif kelekatan di rumah. Yang keempat, penting dalam proses pembelajaran. Anak dengan kelekatan aman lebih siap belajar, eksploratif, dan tidak takut mencoba hal baru, mampu menunda kepuasan, fokus lebih lama, dan mengikuti aturan kelas. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kelekatan adalah ikatan emosional yang penting antara anak dan pengasuh utamanya. Ikatan ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi, sosial, dan kepribadian anak. Kelekatan yang aman akan membuat anak lebih percaya diri, mandiri, dan mampu membentuk hubungan yang sehat. Sebaliknya, kelekatan yang tidak aman dapat menimbulkan masalah, perilaku, kecemasan, atau kesulitan sosial di masa depan. Peran guru dan lingkungan sekolah juga sangat penting untuk mendukung pembentukan kelekatan positif terutama pada anak usia sekolah dasar. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.